Tabe, Berimba Kariba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kejari Buol memusnahkan barang bukti narkoba dan senjata tajam. Tim SAR melakukan pencarian terhadap warga Banggai yang hilang di sungai. Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis. Pihak Kejaksaan Negeri Buol memusnahkan barang bukti dari 19 perkara yang ditangani sejak April hingga November 2024. Sebanyak 105 item barang bukti yang dimusnahkan yang berasal dari 10 perkara tindak pidana umum dan 9 perkara tindak pidana narkotika. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor Kejari Buol Senin pagi. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut antara lain narkotika jenis sabu-sabu, senjata tajam, barang elektronik, dan sejumlah barang lainnya. Khusus untuk barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan sebanyak 9,2 kg. Pemusnahan barang bukti ini ada sejumlah 19 perkara dari bulan April 2024 sampai dengan bulan November 2024 yang terdiri dari perkara tindak pidana umum sebanyak 10 perkara dan tindak pidana narkotika sebanyak 9 perkara. Dengan jumlah barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 105 item yang terdiri dari barang bukti narkotika seberat 9,2207 gram, pakaian, senjata tajam, barang elektronik, dan lain sebagainya. Pihak Kejari menegaskan jika pemusnahan tersebut selain menjadi bentuk transparansi kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, juga sekaligus tugas jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap warga Desa Minangandala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai yang hilang sejak 12 Desember 2024. Warga bernama Saridam Aim ini diperkirakan hilang di Sungai Minangandala. Pencarian terhadap warga tersebut dilakukan sejak Minggu pagi hingga malam hari. Namun pencarian yang melibatkan tim SAR gabungan termasuk warga ini menggunakan perahu karet serta peralatan evakuasi dan komunikasi. Pencarian dilanjutkan hingga Senin siang dengan mengerahkan 2 tim, yakni 1 tim melakukan penyisiran dengan berjalan kaki, sedangkan 1 tim lainnya menggunakan perahu karet hingga ke muara sungai. Operasi SAR terhadap 1 orang yang diperkirakan hanyut di sungai di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwuk Banggai hari ini memasuki hari ketiga, dan pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan di lokasi membagi seru menjadi 2 seru. Seru yang pertama menyusuri sisi bagian pinggiran sungai dan hutan-hutan sekitar sungai, dan seru yang kedua menggunakan rubber boat menyusuri alur sungai sampai ke bagian muara sungai. Dan hari ini kami berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan korban yang kita cari dalam keadaan selamat. Sebelum dilaporkan hilang, Saridam Aim pamit pulang dari rumah adiknya dan sempat singgah nonton televisi di rumah tetangganya 12 Desember. Setelah itu, pria berusia 58 tahun itu pulang ke rumahnya di Desa Minangandala. Namun sejak itu, korban tidak sampai di rumahnya dan pihak keluarganya pun melakukan pencarian. Syahrul Cahya melaporkan dari Banggai. Program makanan bergizi gratis telah digulirkan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah, termasuk di Kota Palu dan Donggala.
Tidak hanya di kalangan pelajar sekolah dasar, salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto ini diberikan kepada pelajar sekolah menengah atas. Penerapan program ini secara umum direspon baik oleh kalangan pelajar dan siswa, meski ada juga siswa yang tidak suka dengan menu yang disajikan dalam paket makan bergizi gratis tersebut. Seperti yang terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Donggala. Hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah maupun pemerhati pendidikan. Demikian pula dengan Dinas Pendidikan yang menjadi leading sektor dalam sosialisasi program tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati Vidiana, menilai secara umum pelaksanaan makan bergizi gratis di Sulteng berjalan baik dan mendapat respon positif. Awal tahun depan, Dinas Pendidikan Sulteng akan menyiapkan menu spesifik untuk diberikan kepada siswa. Rencananya tahun depan, kalau disampaikan kami pada saat rakor itu, per 2 Januari 2025. Anggaran kan memang kita sudah menghitung, ya khusus, kebetulan saya ini kan Ketua Persatuan Ahli Gizi Sulawesi Tengah. Sehingga khusus untuk menyusun menu Sulawesi Tengah itu kami yang buat dari DPD Persatuan Ahli Gizi. Kami sudah kirim ke DPP Persatuan Ahli Gizi dan DPP sudah menyerahkan ke Badan Gizi Nasional di Jakarta. Dan pengurus DPP Persatuan Ahli Gizi itu masuk di dalam tim Badan Gizi Nasional. Jadi nanti menu-menu kita ini ya tentu akan berbeda antara provinsi satu dengan provinsi lain karena kita menggunakan menu spesifik sesuai dengan kebutuhan dan harga ya sampai hari ini kita masih berada di 15.000. Ya, 15.000. Makan bergizi gratis bertujuan meminimalisir kekurangan gizi, terutama bagi anak-anak dan pelajar. Selain itu, juga membantu mengurangi angka stunting yang masih tinggi di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.